Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel kedua. Perkenalkan, Ibu Rini Syahraini Hasibuan, SPD MSI, Guru Biologi MAN 2 Modul Media. Coba kita perhatikan keluarga ini. Adakah kemiripan atau perbedaan masing-masing anggota keluarga tersebut? Dan foto ini, kamu mirip siapa? Ayah atau ibu? Hukum pewarisan sifat ada dua. Yang pertama, hukum Mendel 1 dan yang kedua, hukum Mendel kedua. Mendel dan ide tentang gen disebut juga dengan particulate inheritance. Kumpulan gen suatu organisme lebih menyerupai sekumpulan kelereng dibandingkan seember zat. Genetika modern setelah percobaan pada tanaman kacang kapri atau Pisum sativum yang dilakukan oleh Mendel, sehingga diperoleh pengertian dari genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat atau hereditas. Percobaan genetika persilangan Mendel ada 7 sifat. Yang pertama warna bunga, yang kedua posisi bunga, yang ketiga warna biji, yang keempat bentuk biji, yang kelima bentuk polong, yang keenam warna polong, dan yang ketujuh tinggi tanaman. Kemudian perhatikan gambar mulai dari yang pertama stamen digunting dari bunga ungu, kemudian yang kedua polen, kemudian yang ketiga karpelnya, dan yang keempat bijinya. Dan perhatikan sampai dengan zuriat F1-nya. Perbedaan yang tampak pada kacang ercis atau Pisum sativum ada yang dominan dan ada yang resesif. Seperti pada gambar. Istilah pewarisan sifat beserta contohnya, yang pertama ada parental atau disebut juga dengan induk, yang kedua genotip, yang ketiga gamet, yang keempat filial, yang kelima fenotip. Kemudian ada istilah monohibrid dan dihibrid. Kromosom homolog membawa 2 alel untuk setiap sifat. Bentuk alternatif untuk suatu gen atau alel berada pada lokus yang sama di kromosom homolog. Seperti pada gambar, ada alel dominan dan juga ada alel resesif. Genotipnya P besar untuk homozigot alel dominan, A kecil untuk homozigot untuk alel resesif, dan B kecil untuk heterozigot. Hukum segregasi hukum Mendel 1 yaitu pada waktu pembentukan gamet, alel dari sepasang gen suatu sifat bersegregasi atau berpisah. Jadi, kalau A besar dan A kecil, maka akan diperoleh gametnya A besar dan A kecil. Pada persilangan monohibrid, misalnya pada tanaman dengan genotip T besar, kemudian T kecil, maka akan diperoleh jadi T besar, T kecil. Kemudian selanjutnya pada F2-nya, setelah tadi F1-nya melakukan persilangan, maka akan diperoleh T besar banding T besar, T kecil dibanding T kecil sama dengan 1 banding 2 banding 1, sehingga diperoleh 3 banding 1. Monohibrid dominansi penuh, tanaman berbunga kuning dominan Y besar disilangkan dengan tanaman berbunga putih resesif yaitu Y kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai pada F2-nya? Nah, diperoleh parentalnya misalnya kuning dengan putih. Kuning Y besar, putih Y kecil.
Jadi gametnya untuk Y besar adalah Y besar, dan untuk Y kecil yaitu Y kecil. Sehingga keturunannya diperoleh Y besar Y kecil, yaitu kuning. Kemudian P2-nya disilangkan Y besar Y kecil dengan Y besar Y kecil, sehingga diperoleh gamet Y besar Y kecil dan Y besar Y kecil. Bagaimana F2-nya? F2-nya adalah dari hasil persilangan, yaitu Y besar Y besar, Y besar Y kecil, Y besar Y kecil, dan Y kecil Y kecil. Perbandingan genotipnya adalah Y besar banding Y besar Y kecil dibanding Y kecil sama dengan 1:2:1. Perbandingan fenotipnya adalah kuning banding putih sama dengan 1:2:1. Sehingga diperoleh 3:1. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Terima kasih.